Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Anissa. Nah, di materi kali ini kita akan membahas bencana alam. Tapi sebelum itu, kita harus semangat. Sebelum semangat, kita harus tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, yes. Ayo lagi, satu kali lagi, agar kita semakin semangat dalam pembelajaran. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, yes. Hai. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, ku dua jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, ku tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, ku empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci. Lima jari kanan, ku lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangannya diangkat.
Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tangan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jinni ilman warjukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bencana alam. Lanjut. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang bencana alam. Ada yang tahu bencana alamnya apa? Jadi bencana alam yang akan kita bahas adalah tergenangnya air. Coba tebak, apa sih tergenangnya air? Berwarna coklat, banyak sampah. Ayo, ada yang bisa menebaknya? Ya, betul, ada yang menebak banjir. Coba lihat slide selanjutnya. Nah, apa itu banjir? Ada yang tahu apa itu banjir? Coba, ayo paparkan pendapat kalian. Jadi, banjir adalah genangan air yang berlebihan di daratan. Kalau misalnya rumah kalian tidak terkena banjir seharusnya. Nah, pada saat tertentu ada air yang menggenangi rumah kalian. Nah, itu bencana alam. Namanya banjir. Jadi, kalian sudah tahu apa itu banjir? Nah, ada akibat atau penyebab dari banjir. Ada yang tahu penyebab banjir itu apa? Kalau tidak, kita akan ke slide selanjutnya. Apa sih penyebab banjir? Yang pertama, hujan terus-menerus. Jika cuaca hujan terus-menerus, maka bisa mengakibatkan banjir loh, teman-teman. Mengapa demikian? Karena jika hujan terus-menerus, air yang tergenang di dalam selokan itu jadi lebih banyak. Nah, maka dari itu, penyebab banjir salah satunya adalah hujan yang terus-menerus. Jadi, hati-hati ya, kalau hujan terus-menerus bisa menyebabkan banjir. Penyebab selanjutnya adalah membuang sampah sembarangan. Jadi, membuang sampah sembarangan itu merupakan salah satu penyebab banjir loh. Nah, mengapa ya? Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, contohnya kita membuang sampah di sungai, nanti sungai itu akan tercemar. Selain baunya dan selain warna air sungainya, air sungai tersebut bisa meluap. Karena apa ya? Karena sampah-sampah yang menumpuk di dalam sungai sehingga membuat aliran sungainya macet. Nah, jadi air sungai akan meluap keluar atau ke daratan. Kenapa? Karena sampah-sampahnya membuat air sungai tidak bisa mengalir seperti biasanya. Nah, sekarang penyebab ketiga adalah menebang pohon sembarangan. Kenapa ya menebang pohon sembarangan bisa mengakibatkan banjir? Nah, perlu kalian ketahui, menebang pohon sembarangan akan membuat tanah tidak bekerja dengan baik dalam menyerap air. Jadi, salah satu bentuk atau upaya pohon dalam melakukan pencegahan banjir itu untuk menyerap air yang turun dari langit ke dalam tanah. Ya,
Jadi, kalau tidak ada pohon yang banyak atau melakukan penebangan pohon secara liar dan banyak, jadi air akan masuk kemana selain dipakai oleh pohon dan menyerap masuk ke dalam tanah. Nah, selanjutnya pembangunan rumah dan gedung. Jadi, jika banyak pembangunan rumah dan gedung juga bisa menyebabkan banjir loh. Kenapa ya? Karena beberapa tanah yang seharusnya biasa dipakai sawah, kebun, untuk menanam pohon, nah sekarang dijadikan rumah. Kalau misalnya kita tidak ada pohon dan kebun atau sawah, nanti air tidak akan diserap oleh tanah dengan baik. Karena kan kalau rumah itu di depannya ada jalanan, jadi penyerapan air tidak maksimal. Nah, itu juga salah satu penyebab banjir loh. Nah, jika rumah kalian berada di lingkungan banjir atau sering banjir dan pada saat banjir air terus naik dan terus banyak, maka kalian harus mengungsi. Mengapa demikian? Karena kalau kalian tidak mengungsi dan tenggelam, akan terbawa arus banjir. Slide selanjutnya, apa saja sih pencegahan dari banjir? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Jadi, jika kalian tidak ingin banjir, maka kalian harus membuang sampah pada tempatnya, pada tong sampah, tidak boleh di sungai. Sekarang kita akan mengetahui apa saja sih pencegahan banjir. Yang pertama, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. Jangan pernah membuang sampah di sungai, membuang sampah di tempat yang bukan seharusnya untuk membuang sampah. Jadi kalian harus membuang sampah pada tempatnya, seperti di tong sampah yang sudah disediakan, jadi agar tidak banjir. Yang kedua, menanam banyak pohon. Sudah dikatakan tadi, kalau pohonnya sedikit dan pohonnya dibabat habis, maka kita harus melakukan penanaman pohon yang banyak atau penanaman pohon kembali. Karena jika banyak pohon-pohon yang ada di daerah banjir, itu salah satu keunggulan bisa menyerap air dengan cepat. Jadi kita harus menanam pohon banyak-banyak ya. Yang ketiga, membersihkan lingkungan sekitar. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita juga wajib membersihkan lingkungan sekitar. Kenapa? Karena jika kita membersihkan lingkungan sekitar, kita akan terbebas penyakit, kita akan terhindar dari banjir. Lingkungan yang ada di sekitar kita itu akan bersih, aman, nyaman, dan sehat. Nah, ini salah satu gambar tentang menanam pohon dan membuang sampah sembarangan. Bisa dilihat di sini Dodo dan Ani menanam pohon dengan ibunya. Ibunya membawa tempat menyiram tanaman dan Ani sedang mengubur tanaman tersebut. Terus di sebelah sini ada Julian, Bunga, dan Ida sedang membuang sampah pada tempatnya. Nah, segitu dulu pembelajaran kali ini. Jadi, ada beberapa penyebab banjir dan ada cara penanggulangan banjir. Kalian harus mencoba untuk menerapkan hal-hal pencegah banjir tersebut agar tidak akan terjadi banjir. Ketika kita sudah menyelesaikan suatu pembelajaran, maka kita harus berdoa. Berdoa agar ilmu yang tadi kita terima bisa masuk ke dalam otak kita dan pembelajaran yang sudah kalian terima bisa bermanfaat. Angkat tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul adzim. Amin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.